Teman-teman lagi heboh ya, Torik naik haji baru 2 bulan. Label hajinya perlu disematkan gitu. Gitulah ceritanya. Tapi ini kan sudah ada klarifikasi juga kan teman-teman bahwa itu hanya candaan saja. Juga disebutkan bahwa itu mengenang begitu susahnya pada saat itu Ibu Gen melakukan ibadah haji di tengah-tengah masih nifas. Ya, Masya Allah. Nah, tapi saya mau bercerita di sini bukan tentang ini, tapi tentang haji juga. Bagaimana bahayanya ketika kita mau menjadikan haji itu sebagai label yang disematkan sehingga kita tidak lebih mengutamakan substansi ibadah dalam berhaji tersebut. Jadi saya mendengarkan sebuah cerita tentang seorang ibu yang berangkat haji bersama dengan ipar dan saudaranya. Dan ternyata sampai di sana iparnya itu tidak bisa melihat Ka'bah, teman-teman. Ditambah lagi mereka mengalami kejadian yang tidak enak karena si kakak ipar dan kakaknya itu sampai terbakar telapak kakinya karena kepanasan di cuaca tanah suci yang seperti itu. Cuman kalau mau dipikir juga tidak sampai melepuhkan sebenarnya kaki, tapi yang mereka alami itu sampai kaki yang melepuh. Dan si ibu inilah yang merawat di tengah keriuhan itu karena dia yang keluarga terdekat kan, sampai kelelahan merawat si kakak dan kakak iparnya yang tidak kondusif dalam melaksanakan ibadah haji tersebut. Sampai saking lelahnya, capeknya merawat mereka, sampai akhirnya dia di titik sampai nangis dan menyampaikanlah kepada pendamping hajinya bahwa saya datang beribadah, tadinya saya pikir dengan saya berangkat dengan kakak dan kakak ipar saya kita saling membantu, tapi yang ada pokoknya intinya menyampaikan bahwa saya yang capek merawat mereka, kayak susah gitu dalam melaksanakan ibadah haji. Aduh, nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita tidak mengalami hal yang sama, teman-teman. Tapi akhirnya pendamping haji begitu bijaksana, intinya menyampaikan untuk bertaubat ya. Dan dengan sukarela si ibu ini menceritakanlah, ternyata tujuannya naik haji itu ada udang di balik bakwan. Naik haji karena kakaknya dan kakak iparnya juga naik haji. Selama ini di wilayah mereka, kakaknya itu disaingkan dengan si ibu ini karena mereka sama-sama punya warung, dan ternyata ada satu masa kakaknya itu lebih sukses dari si adik ini, si ibu ini. Nah, dia tidak mau semakin dianggap tidak lebih sukses dari kakaknya kalau kakaknya lebih duluan naik haji. Dan mau tahu apa yang terjadi? Si ibu ini katanya beliau sendiri menyampaikan bahwa meminta suaminya bekerja keras ya, siang malam ibarat kata seperti itu, untuk mengumpulkan dana haji. Dan karena uangnya tidak cukup untuk berangkat berdua, jadi si ibu ini saja yang berangkat. Dan suaminya sampai kerja keras begitu karena ada ancaman dari ibunya, kalau tidak berhasil berangkat haji bersama dengan kakaknya itu, mereka akan cerai. Akhirnya dia bertaubat bahwa ternyata kenapa dia disibukkan dengan urusan kakaknya, dan kakak iparnya yang sedang sakit dia sendiri yang mengurus, sibuk banget. Karena mungkin dia sadar bahwa dia menyibukkan suaminya di Indonesia demi untuk dia mendapatkan label haji itu. Akhirnya seperti inilah, bukannya berhaji dengan hikmat, malah disibukkan dengan aktivitas di luar aktivitas ibadah haji. Dan ternyata kenapa kakak iparnya dan si kakaknya tidak bisa melihat Ka'bah, mereka pun akhirnya juga bertaubat pada saat itu. Ternyata mereka larisnya dagangan mereka di Indonesia itu karena melakukan pesugihan. Jadi mereka sama-sama bertaubat. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Padahal teman-teman bicara tentang label haji, tahu nggak sih bahwa label haji ini justru datang atau disematkan oleh kolonial Belanda. Dan memang label haji ini itu hanya ada di Indonesia, walaupun ada beberapa negara juga, tapi tidak banyak ya. Nah, beberapa biji negara saja yang katanya juga menggunakan haji, termasuk Malaysia menggunakan titel haji bagi orang yang sudah naik haji. Pertama kali haji ini dilabelkan atau dititelkan kepada orang baru pulang haji itu oleh Belanda di tahun 1916 secara resmi. Karena bagi Belanda, orang-orang yang datang dari tanah suci Mekah dari berhaji itu terpapar dengan pan-islamisme, paham politik berkaitan dengan keinginan atau kesadaran untuk melakukan perlawanan terhadap imperialisme barat kolonial yang terjadi di berbagai negeri muslim. Dan mereka ingin ya pan-islamisme ini
ingin kaum muslimin bersatu ya untuk meruntuhkan penjajahan imperialisme barat ini. Jadi paham pan-islamisme ini dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani di akhir abad ke-19, di mana Belanda memang menilai bahwa orang yang pulang berhaji dikhawatirkan akan melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu. Jadi kembali lagi bahwa ternyata label haji ini bukanlah label kehormatan yang diberikan oleh si kolonial Belanda. Justru itu menjadi label untuk menandai supaya mereka gampang dikenali dan mereka bisa diwaspadai. Karena kita ketahui memang dulu kalau orang berhaji itu kan lama banget. Dan mereka ketika sudah berhaji, Masya Allah mereka sambil menuntut ilmu, bahkan sampai bekerja di sana untuk kehidupan mereka. Dan dengan begitu mereka dapat pencerahan dan pulang ke Indonesia dengan membawa jiwa semangat juang, semangat jihad untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Ini yang dikhawatirkan oleh Belanda. Sejarah membuktikan ya bahwa organisasi atau perserikatan yang besar di Indonesia dan terbukti perlawanannya terhadap Belanda itu terjadi setelah tokohnya ini pulang dari tanah suci dalam rangka haji. Misalnya pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912. Kiai Haji Samahudi pendiri Sarekat Dagang Islam itu tahun 1903. Beliau juga melakukan atau mendirikan organisasi SDI ini ketika beliau pulang haji. Hos Cokro Aminoto mendirikan Sarekat Islam pada tahun 1912 dan beliau mendirikan Sarekat Islam itu setelah beliau melakukan ibadah haji. Dan tentunya juga ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau mendirikan Nahdlatul Ulama yang juga pada saat itu beliau pulang haji di tahun 1926. Ketakutan penjajah Belanda bahwa orang-orang ketika pulang haji itu punya semangat jihad yang kuat dan ini berbahaya. Supaya mudah dikenali, maka kasih label haji atau titel haji di depan namanya, kemudian minta mereka untuk berpakaian yang khas seperti misalnya menggunakan sorban, menggunakan jubah. Dan itu cara Belanda untuk mengenali, untuk mewaspadai. Jadi tidak ada kebanggaan sebenarnya dalam tanda kutip ketika label haji itu disematkan. Maksudnya tidak wajib, tidak substansi. Yang terpenting adalah menjadi haji yang mabrur. Karena ketika kita menjadi haji yang mabrur, maka label haji kita bukan tentang dikenal di dunia, tapi tentang dikenal di langit. Oke teman-teman, mudah-mudahan menjadi pengingat dan pelajaran bagi kita semua, terutama saya pribadi ya. Bye-bye, assalamualaikum.